Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra SEMM. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina, yang dimana saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada aspek pengajaran, pada kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu MSDM. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu mata kuliah wajib Prodi Teknik Industri yang diampu pada semester gasal dan memiliki bobot 2 SKS. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, di mana saya akan sampaikan dulu terkait deskripsi mata kuliah saya, bahwa pada mata kuliah ini mahasiswa akan diperkenalkan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun yang akan dipelajari mahasiswa nantinya adalah langkah-langkah untuk melakukan manajemen sumber daya manusia seperti analisis jabatan, perencanaan personil, proses rekrutmen, interview karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta cara menetapkan gaji, bonus, insentif untuk karyawan. Mahasiswa juga akan dikenalkan kepada contoh-contoh kasus nyata dalam melakukan proses manajemen sumber daya manusia secara umum dan di perusahaan tertentu. Yang mana di akhir perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan pekerjaan yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia dengan menerapkan semua teori yang telah didapatnya pada perkuliahan ini. Dan metode yang saya lakukan dalam pengajaran di manajemen sumber daya manusia adalah dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mana pada metode delivery saya menyampaikan kepada mahasiswa apa-apa yang menjadi topik dari manajemen sumber daya manusia melalui dengan menggunakan buku, e-book, lalu jurnal nasional dan jurnal internasional gitu. Lalu yang kedua ada interaksi, yang mana dalam interaksi ini untuk menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia, saya melakukan tatap muka di kelas. Dan ada juga video conference yang saya pakai. Lalu ada sistem yang kami pakai juga dengan menggunakan AdLink untuk berkomunikasi, bahkan juga dengan WhatsApp. Lalu yang ketiga metodenya yaitu assessment, yang mana saya menguji mahasiswa untuk mengukur sejauh mana kompetensi mahasiswa dalam menerima pembelajaran terkait mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang ingin kita capai dalam pembelajaran di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini adalah bahwa ada dua hal, yakni dari capaian prodi dan capaian mata kuliah. Yang mana capaian prodi yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia, menguasai konsep dan teori dasar bidang manajemen sumber daya manusia. Dan capaian mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan prakteknya. Ya. Yang mana tujuan dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini adalah mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, sehingga ada standar kompetensi di mana mahasiswa mampu memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan prakteknya. Lalu, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu apa saja materi pembelajaran yang ingin diajarkan pada manajemen sumber daya manusia? Ya, ini ada pengertian dalam fungsi manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, ada orientasi dan training, pengembangan karir dan penilaian kinerja, ada kompensasi, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan manajemen sumber daya manusia secara global.
Lalu ada lagi penilaian. Saya berusaha untuk menilai mahasiswa ini secara objektif, yakni dengan absensi sebesar 30%, attitude atau sikap 30%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, presentasi 10%, dan ada UTS dan UAS 10%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Malam hari ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah yang saya ampu, yakni manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu 2 SKS. Ya, seperti biasa. Nanti di dalam perkuliahan kita, kita itu akan ada 16 pertemuan. 14 pertemuan kita nanti akan tatap muka, ditambah lagi dengan UTS dan UAS. Jadi totalnya ada 16 pertemuan. Teman-teman semua, saya berharap nanti semua di dalam perkuliahan kita manajemen sumber daya manusia itu semua harus ikut aturan mainnya, ya. Ada aturan main yang harus kita ikuti. Untuk malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, di samping 16 pertemuan yang harus kita hadapi, 14 itu tatap muka, 1 UTS, 1 UAS. Nah, di dalam pertemuan itu nanti akan ada 1 tugas individu. Itu nanti tugas individu akan kita kasih di pertemuannya ke-7. Pertemuan ke-7 nanti kita akan ada tugas individu. Masing-masing mahasiswa harus mengerjakan tugas individu yang nanti akan saya bagikan aturan mainnya, kapan terakhir mengumpulnya, apa temanya, yang pastinya nanti masing-masing orang mungkin akan berbeda-beda temanya. Ya, temanya akan berbeda-beda. Atau bisa jadi 1 temanya, 1 topiknya. Cuma pasti hasilnya nanti teman-teman juga pasti akan berbeda-beda maunya kan. Tapi bisa jadi nanti akan berbeda-beda topiknya. Lalu kemudian ada lagi namanya tugas individu, tugas kelompok, maaf. Tugas kelompok itu nanti akan ada di pertemuan ke-15. Tugas kelompok. Nanti ada bentuknya makalah ya, makalah yang perlu teman-teman bikin. Sama saya juga ingin nanti setiap kelompok itu punya topik dan tema yang berbeda-beda pastinya. Kan gitu ya. Bahkan nanti kita mungkin akan minta teman-teman untuk mempresentasikan apa yang menjadi tugas kelompoknya teman-teman semua. Bisa dipahami ya? Baik. Apa yang saya sampaikan ini pada kesempatan kali ini adalah kontrak perkuliahan. Yang mana setiap pertemuan pertama perkuliahan, mata kuliah apa saja, pasti pertama itu akan ada namanya kontrak perkuliahan. Ya, teman-teman pasti nanti akan menghadapi itu semua. Lalu karena nanti kita akan lebih banyak bermain dengan website ya, terutama untuk kita ini pakainya apa? Adlink ya. Adlink. Jadi teman-teman masing-masing punya akun Google ya. Ada ya? Ada. Baik. Google. Kemudian untuk mata kuliah kita manajemen sumber daya manusia itu kami sebagai dosen itu mengambil beberapa referensi. Pertama dari saya pribadi itu ada namanya personal management, itu oleh Philippo Edwin. Jadi teman-teman bisa cari bukunya ya. Yang kedua ada lagi namanya How to Measure Human Resource Management, bagaimana mengukur sumber daya manusia. Ya, itu ditulis oleh Jack Fitzens. Boleh teman-teman cari juga nanti. Lalu ada lagi
manajemen sumber daya manusia. Itu ditulis oleh Fajar sama Siti. Lalu ada lagi yang namanya Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Itu edisi yang ke-10 oleh Matis L. Robert. Oke, teman-teman semua. Lalu di dalam kontrak perkuliahan ini saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita ada aturan main. Yang pertama, toleransi keterlambatan. Saya tidak menampik bahwa pasti teman-teman terkendala dengan yang namanya tepat waktu, ya. Tapi saya berharap semuanya bisa tepat waktunya datang ke perkuliahan kita. Perkuliahan kita itu di jam pertama, ya. Mulai jam berapa jam pertama itu? 8.30 ya, mulai. Kita berharap di situ, tapi kondisional. Mungkin ada teman-teman di jalan pulang kerja atau seperti apa sehingga terkendala, atau ada yang beribadah, ya kan? Masih punya kendala. Cuma toleransinya saya kasih kira-kira berapa? Yang pantas. Mungkin 10 sampai 15 menit. Boleh? 15 menit ya? Toleransi keterlambatan. Kalau setengah jam nanti waktu kita tipis. Tuh, perkuliahannya. Baik itu ya. Kemudian, kalau sekiranya teman-teman berhalangan hadir, saya mengerti teman-teman itu punya banyak kegiatan di luar, terutama yang punya pekerjaan, ya kan? Sehingga atau terkendala karena kondisi kesehatan. Kalau teman-teman sakit, biasanya harus melampirkan surat keterangan sakit, ya, harus dengan itu ya, surat keterangan sakit atau surat pemberitahuan, atau kalau misalnya punya halangan lain selain sakit, yang tadi saya bilang mungkin terlambat pulang kerja atau ada lembur mungkin ya, itu boleh diinformasikan ke saya, boleh telepon saya, boleh kabari ketua kelasnya, boleh ya. Yang penting berkabar ke saya sehingga saya bisa mengambil kebijakan akan seperti apa toleransi terhadap teman-teman yang berhalangan hadir pada perkuliahan. Boleh ya? Baik. Kemudian pakaian. Ini kalau saya lihat ini pakaian rapi. Pakaian harus rapi dan sopan, ya. Tidak boleh pakai kaos oblong. Betul ya? Tidak boleh pakai sandal. Betul kan? Dan saya lebih suka melihat teman-teman mahasiswa ini pakai jas alma mater. Lebih kelihatan. Ini memang disuruh ya. Harus kan? Harusnya pakai ya. Harus pakai identitas itu. Jadi jas alma mater kalau bisa dipakai karena itu identitas kita semuanya. Karena saya lihat kampus-kampus lain juga akan seperti itu. Mereka punya apa namanya identitas masing-masing yang harusnya kita bangga. Nah, oke, dari sisi pakaian saya minta semuanya rapi. Kalau bisa pakai kemeja, kalau mau pakai kaos boleh, tapi pakai alma mater atau jas lain juga boleh. Jadi ya, nggak boleh pakai sandal, nggak boleh pakai kaos oblong. Kemudian nggak boleh pakai rok mini ya. Ada pakai rok mini? Boleh ya. Baik. Lalu kalau khusus UTS dan UAS itu wajib pakai alma mater nih. UTS dan UAS pakai alma mater. Oke, teman-teman mahasiswa semua, untuk bobot penilaian dari 100% penilaian kita itu akan terbagi pada beberapa bobot penilaian. Teman-teman mungkin sudah pernah dijelaskan ya. Yang pertama, tugas individu. Berapa persen kira-kira? 15 ya. Tugas individu 15%. Kemudian yang kedua ada diskusi. Nah, jadi di dalam kelas kita akan menilai sejauh mana teman-teman bisa melakukan diskusi bersama-sama, baik interaksi dengan saya atau sesama teman sekelas. Diskusi apa saja, itu juga akan kita nilai. Nilainya berapa? 15% juga ya, 15%. Lalu kehadiran
ada kontribusi sebesar 10% ya, 10%. Artinya kehadiran itu lebih sedikit dari yang lainnya. Dia cuma 10%. Kenapa? Karena memang kita memahami bahwa untuk hadir 100% itu terkadang terkendala sendiri ya, sehingga kontribusinya diperkecil dari 10%. Lalu perilaku. Nah, perilaku itu artinya bagaimana interaksi teman-teman di kelas. Kadang kan di kelas itu kan ada aja ya bisik gitu ya kan. Ada yang usil sama temannya, ada yang suka bikin huru hara, misalnya ya. Tapi kalau mahasiswa saya pikir sudah cukup bisa lebih dewasa dalam menyikapi gaya kita di kelas. Jadi perilaku juga akan kita nilai. Sehingga tidak semuanya pelajar akan kita nilai, tidak. Setiap gerak diri kita semuanya berkontribusi terhadap penilaian. Lalu apa lagi? Yang tadi saya bilang ada yang namanya tugas kelompok. Ada tugas kelompok juga sama 15%. Lalu UTS dan UAS masing-masing juga 15%. Tapi saya menekankan kepada teman-teman semua bahwa untuk UTS maupun UAS saya berharap semuanya bisa mengikutinya. Ya, coba nanti diatur sedemikian rupa apa-apa menjadi kendala untuk tidak bisa mengikuti, diatur di luar untuk mencoba untuk kegiatan di luar itu diabaikan dulu, sehingga lebih berfokus kepada yang namanya UTS dan UAS. Karena kalau sekiranya teman-teman berperilaku baik, diskusinya oke, tugas dilumpurkan, tapi kalau UTS dan UASnya tidak diikuti, saya juga sulit untuk memberikan penilaian yang bisa saya masukkan ke dalam penilaian kita. Karena yang paling penting sebetulnya di samping itu semua, ukurannya adalah bagaimana teman-teman bisa mengerti materi yang saya sampaikan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Gitu kan? Artinya meskipun kontribusinya juga sama 15%, sama dengan tugas, sama dengan apa, tapi saya berharap sekali di UTS dan UAS bisa untuk diikuti, apa itu ya? Bisa dipahami ya? Baik. Lalu kemudian dari sisi skala nilai, untuk nilai A itu range-nya adalah di angka 80 sampai 100. Itu nilainya A. Nilai 70 sampai 79 itu nilainya B. Ya. Lalu 60 sampai 69 itu C. Nilai 50 sampai 59 itu D. D itu nggak bisa saya kategorikan sangat kurang sekali. Dan kalau bisa jangan sampai dapat D. Minimal yang bisa teman-teman capai seharusnya itu adalah nilai. Ya kalau bisa B. Kalau lebih bagus lagi. Si perannya apa seperti itu. Kalau E pernah dapat nilai E? Pernah? Ada ya? Logika ya. Tapi selama saya mengajar, saya sering juga mendapatkan teman-teman yang dapat nilai E. Itu biasanya, itu tadi saya bilang, yang tidak ikut UTS atau dia ikut UAS tapi UTS-nya tidak, tapi dia masuk tapi dia tidak kumpulin tugas. Nah itu bisa saja nanti nilainya agak susah sih. Maka saya berharap semua elemen penilaian itu teman-teman bisa mengikutinya ya. Jangan sampai ada nilai E. C juga saya tidak berharap. Syukur-syukur semuanya bisa A sama B saja. Tapi saya yakin teman-teman semua orang-orang yang cerdas bisa mendapatkan nilai A dan C ya. Baik teman-teman semua. Lalu apa saja tema atau topik yang akan kita
diskusikan di manajemen sumber daya manusia ini. Yang pertama pastinya kita akan memperkenalkan tentang definisi. Kita akan mengenalkan tentang pengertian dari yang namanya manajemen sumber daya manusia. Ya, pengertiannya dulu. Lalu kemudian tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu terkait dengan misalnya kalau kita berbicara terkait sebuah institusi atau perusahaan yang akan dibangun, pasti dia akan merencanakan berapa banyak karyawan yang mau dipakai di dalam perusahaan itu kan. Itu namanya perencanaan SDM. Jadi perusahaan itu harus sudah menggambarkan dia akan memproduksi apa, lalu departemen apa atau divisi apa atau bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam perusahaannya. Begitu ya. Lalu setiap bagian di dalam struktur itu akan diisi berapa banyak SDM-nya sesuai departemennya masing-masing dan dengan kualifikasi apa. Begitu ya. Jadi bagian keuangan, pastinya kan mencarinya orang keuangan kan ya, keuangan. Divisi marketing, pasti orang-orang yang punya jiwa desain untuk desain marketing seperti apa kan gitu ya. Untuk divisi sales dan penjualan, itu juga dibutuhkan orang-orang yang punya skills bagaimana dia bisa berkomunikasi secara baik gitu ya. Itu namanya perencanaan SDM ya. Lalu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan setelah direncanakan baru akan ada namanya rekrutmen. Betul ya? Di perusahaan ada rekrutmen kan? Ada buka lowongan, ada mau merekrut. Setelah direkrut, lalu ada namanya seleksi. Semua lamaran yang masuk akan diseleksi untuk mencari orang-orang yang cocok, yang pas, yang terbaik untuk bisa ditempatkan di dalam sebuah posisi dalam perusahaan. Ya, artinya begitu. Nah, setelah nanti mereka terseleksi dan mereka sudah berada dalam perusahaan itu, maka biasanya apa? Setelah teman-teman masuk ke dalam suatu perusahaan, setelah itu perusahaan akan melakukan apa itu? Training. Betul, training. Setelah itu nanti mereka akan diorientasi atau dikasih training, dikasih pemahaman tentang apa nih perusahaan harus yang menjadi rencana perusahaan. Tujuannya apa? Kalau dia perusahaan produksi, dia pasti akan di-training orang-orangnya untuk bagaimana bisa melakukan produksi, ya kan? Apa yang jadi target, berapa biayanya, bahan bakunya seperti apa, kan gitu ya? Semuanya dijelaskan dalam training. Lalu kemudian setelah dilakukan training, maka si karyawan ini akan bekerja, ya kan? Rizky hanya bekerja mungkin setelah setahun. Setelah setahun itu harapannya apa biasanya? Bekerja dalam satu posisi. Akan ada apa? Harapannya biasanya? Naik jabatan. Berarti manajemen SDM berpikir bagaimana ada pengembangan karir. Siapa namanya? Sarin. Biasa Sarin. Namanya siapa itu? Pemikir yang Einstein, memang itu don't judge a book from the cover. Jangan lihat luarnya, tapi lihat bagaimana dia bisa berinteraksi ya dengan segala macam. Baik, itu ada namanya Sarin apa nih, pengembangan karir ya, pengembangan karir. Kalau orang sedang bekerja, biasanya orang SDM itu akan melakukan apa? Dilihat misalnya si A, bagaimana kerjanya, si B seperti apa. Oh ini si ini yang di bidang pemasaran, bagaimana kinerjanya. Apa namanya? Akan ada apa namanya? Penilaian kinerja. Mereka sudah di training, mereka sudah dilibatkan dalam produksi perusahaan, pekerjaan. Mereka dipikirkan karirnya, mereka bekerja akhirnya. Tapi bekerjanya itu juga harus ada yang namanya penilaian. Kenapa? Mereka nanti akan dievaluasi. Oh si A ini bagus kinerjanya, oh si B agak kurang. Apa yang harus dilakukan oleh orang SDM?
mungkin dia akan melakukan training lagi, ya kan? Di upgrade lagi keilmuannya, di upgrade lagi pengetahuannya. Oke, sedikit lagi. Di samping pekerjaan itu semua, apa yang jadi harapan kita? Gaji. Gaji itu kalau dalam bahasanya secara umum orangnya kompensasi. Oke, kompensasi. Dan dalam pekerjaan kita juga akan yang dipikirkan oleh perusahaan apa biasanya? K3 atau apa? Kesehatan selama kerja. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh si manajemen SDM. Lalu dalam industri kita harus melakukan apa? Hubungan apa namanya? Ke perusahaan-perusahaan lain. Itu namanya hubungan industri. Kerjasama, tukar apa namanya? Tukar pikiran boleh atau studi banding, kan bisa seperti itu ya? Bisa jadi seperti itu. Ada namanya hubungan industrial. Lalu ada lagi namanya, kalau sudah tidak cocok lagi, namanya PHK. PHK juga menjadi topik kita nantinya. Apa hukumnya, dihukum seperti apa PHK itu? Apa undang-undangnya? Ya kan? Kenapa dia harus PHK? Apa imbalannya? Oke? Ada PHK yang akan kita ceritakan juga di situ. Yang terakhir kita akan berbicara terkait dengan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan, secara global. Oke, teman-teman semua, ini kontrak ke perkuliahan kita untuk materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya berharap semua rekan-rekan bisa terlibat secara utuh di dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita lakukan dalam perkuliahan itu semuanya bisa menjadi tambahan ilmu buat kita yang nantinya akan bisa kita aplikasikan ketika kita berada di masyarakat. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama ini saya menyampaikan kontrak perkuliahan ini. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Terima kasih atensinya teman-teman semua. Ketemu lagi kita insya Allah di pertemuan berikutnya dalam materi kita yang sudah kita diskusikan tadi. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam semua.